Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 2009196. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1, program studi pendidikan guru sekolah dasar di UPI Kampus Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satu komponen yang dibentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berhubungan dengan komponen yang lain, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Oleh karena itu, kurikulum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi antar komponen kurikulum. Adapun komponen-komponen dalam kurikulum ada 4, yaitu pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen strategi, dan yang keempat komponen evaluasi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Pada skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat hubungannya dengan falsafah atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan mendeskripsikan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Pada skala mikro, tujuan kurikulum berkaitan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Jadi bahwa kurikulum adalah suatu program yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan inilah yang dijadikan sebagai arah atau acuan bagi segala kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya tujuan tersebut telah tercapai. Dalam setiap kurikulum di lembaga pendidikan, pastinya memuat tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi, dari mulai tujuan yang sangat umum hingga tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, bahwa tujuan pendidikan nasional ini, setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan undang-undang tersebut, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang merupakan pendidikan pada tataran mikroskopis selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Jadi, tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan institusional kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap bidang studi atau mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Atau dengan kata lain, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki suatu bidang tertentu dalam suatu lembaga pendidikan.
Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pendidikan, mulai dari pendidikan nasional sampai dengan tujuan mata pelajaran, masih bersifat abstrak dan konseptual. Oleh karena itu, perlu dioperasionalkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, mari kita lanjut pada komponen yang kedua, yaitu komponen isi atau materi. Isi kurikulum merupakan komponen yang lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Dalam menentukan isi kurikulum, baik yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar, disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan serta perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah, mari kita lanjut pada komponen yang ketiga, yaitu komponen strategi. Komponen strategi berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang ingin dicapai, namun tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan tersebut tidak mungkin akan tercapai. Strategi meliputi metode, rencana, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi berbeda dengan metode. Strategi adalah a plan of operation achieving something, yang artinya bahwa strategi adalah rencana operasi untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah a way in achieving something, yang artinya cara untuk mencapai sesuatu. Penggunaan strategi dan metode dalam pembelajaran akan tergantung pada pendekatan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyeratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi siswa. Kita lanjut pada komponen yang terakhir, yaitu komponen evaluasi. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Di sisi lain, dikatakan bahwa luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi kurikulum secara keseluruhan atau komponen-komponen tertentu saja dalam sistem kurikulum tersebut? Salah satu komponen kurikulum yang penting yang perlu dievaluasi adalah terkait dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komponen-komponen kurikulum. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.